Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kemarin membahas tentang lafaz la ilaha illallah dan juga beserta pembahasan mengenai makna dari lafaz la ilaha illallah, selanjutnya masuk ke dalam pembahasan fikih. Tadi itu kalau di awal-awal, jadi kitab Safinah itu termasuk kitab Usuluddin. Usuluddin, salah di antara kitab-kitab Usuluddin itu ada kitab Safinah, ada kitab Riyadul Badi'ah, ada kitab Sulamat Topik, macam-macam. Jadi kitab Usuluddin itu kitab yang memang membahas seputar dasar-dasar agama, dasar-dasar keagamaan. Ada tauhidnya, sekilas juga ada fikihnya, sekilas juga ada penjelasan mengenai tasawufnya. Adapun yang kita kaji pada malam hari ini yaitu kitab Safinatun Najah, yang mana disusun oleh Habib Salim bin Sumair, yang makamnya itu ada di Jakarta. Kemudian disyarahkan lagi dengan judul kitab Kasyifatus Saja yang disusun oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Ada perbedaan antara Syekh Nawawi dengan Imam Nawawi. Kalau Syekh Nawawi itu dari Banten, kalau Imam Nawawi itu dari Spanyol. Kalau Imam Nawawi itu ahli hadis. Kitab-kitabnya diantaranya ada Al-Adhkar, ada Majmu'. Itu kitab-kitab yang dikarang oleh Imam Nawawi. Adapun pembahasan mengenai fikih itu sendiri, jadi definisi dari fikih itu adalah buah hukum atau suatu kumpulan hukum yang sudah diproses. Jadi fikih itu suatu hukum yang sudah diproses, yang sudah diolah oleh para mujtahid. Itu disebutnya fikih. Bahan mentahnya itu disebutnya syariat. Syariat sumbernya itu ada dua, yaitu Al-Quran dan hadis. Sebagaimana contohnya ada cerita. Kalau dianalogikan, yang disebut orang ahli mobil itu seperti apa? Iya. Jadi nggak bahas mobil deh. Jadi yang disebut orang ahli mobil atau ahli mesin itu orang yang mengetahui kalau mesin itu modelnya seperti ini, kalau rusak berarti dibenerinya kayak gini, bautnya bentukannya kayak gini, terus kapasitas mesinnya itu seperti ini, dan juga bisa membuat mesin sendiri, itu layak disebut sebagai ahli mesin. Analoginya berarti yang disebut sebagai ahli fikih itu adalah orang yang bisa mengambil hukum dari sumbernya, yaitu Al-Quran dan hadis.
Akan tetapi di zaman sekarang ini makna dari sebutan ahli fikih itu bergeser. Jadi orang-orang itu nyebut ada kiai, ada ulama ahli fikih itu disebutnya, oh berarti ketika ditanya dalilnya banyak nih. Sebagaimana sebutan buat ahli mesin, orang yang disebut ahli mesin itu kan yang mengerti mesin, bukan yang mengoleksi mesin. Orang yang disebut ahli mobil itu yang bisa bikin mobil, bukan yang punya koleksi ratusan mobil. Sama, orang yang disebut ahli fikih itu orang yang bisa mengambil hukum dari sumbernya. Akhirnya jadilah suatu buah hukum yang bisa dipraktekkan, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan orang yang punya banyak dalil hukum fikih. Jadi kalau semisal ada kiai atau ada orang yang biasanya disebut ulama, ketika ditanya sesuatu dalilnya ini, maka sebenarnya itu julukannya kurang cocok kalau disebut sebagai ahli fikih, tapi disebutnya orang yang hafal dalil fikih. Kalau pengen jadi ahli fikih gimana? Belajar yang namanya ilmu usul fikih. Masuk ke dalam pembahasan alamatil bulug. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ai hadza faslun tegesna ari ieu eta hiji pasal. Alamatul bulugi ari pirang-pirang tandana balik. Alamatul bulugi ari pirang-pirang tandana balik. Eta salasun ayat 3. Rupana tamamu khamsa asyarata sanatan, sampurnana 15 tahun. Tamamu khamsa asyarata sanatan, sampurnana 15 tahun. Fizzakari dina lalaki wal unsa jeung dina awewe. Wal ihtilamu jeung ngimpi basah. Wal ihtilamu jeung ngimpi basah fizzakari dina lalaki wal unsa jeung dina awewe. Litis isinina pikeun 8 tahun. Litis isinina pikeun 8 tahun. Wal haidu jeung haid. Wal haidu jeung haid fil unsa dina awewe. Fil unsa dina awewe litis isinina pikeun awewe anu umurna 8 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Membahas tentang ciri-cirinya balik. Jadi kalau di kitab itu, di kitab Bajuri ada penjelasan mengenai fase-fase kehidupan. Ada fase-fase kehidupan, fase-fase umur. Kalau masih di dalam kandungan itu disebutnya janin. Kalau masih segumpal darah itu disebutnya alaq. Sudah berbentuk itu disebutnya janin. Kalau masih kecil itu disebutnya sobi atau biasa disebut tiflun. Kalau masa remaja itu bisa disebut syabun atau pemuda, atau bisa juga disebut sebagai murahik. Kalau sudah tua itu disebutnya syaikhun.
Jadi fase-fasenya ada alaq, ada janin, ada sobi, tiflun, syabun, murahik. Terus yang paling tua ada syekhun. Tanda-tanda balik itu ada 3. Yang pertama yaitu tamamu khamsi asyarata sanatan. Maksudnya gimana? Sempurnanya 15 tahun. Jadi kalau semisal ada orang, ada anak sudah berumur 15 tahun, mau tidak mau jangan ragu lagi vonis kalau anak tersebut itu sudah balik. 15 tahunnya di sini apakah 15 tahun dalam hitungan kalender Hijriyah atau dalam hitungan kalender Masehi? Di dalam syarahnya kitab Kasyifatus Saja terdapat perbedaan macam-macam pendapat ulama. Akan tetapi di sini disebutkan qauluhu tamamu khamsi asyarata sanatan. Maksudnya di sini qamariyatan tahdidiyatan bittifaqin. 15 tahunnya di sini yaitu 15 tahun dalam hitungan Qamariyah. Kalau di kita mah biasanya suka ada ulang tahun. Berarti ulang tahun yang ke-15 di sini dalam hitungan Qamariyah itu disebutnya orang tersebut itu atau anak tersebut itu sudah balik. Pengen laki-laki, pengen perempuan, kalau umurnya sudah 15 tahun dalam hitungan Qamariyah berarti anak tersebut itu sudah balik. Kapan permulaan dihitungnya umur 15 tahun di situ? Kapan permulaannya? Qauluhu fi dzakari wal unsa wabtida'uha min infisali jami'il badan. Permulaannya yaitu ketika terpisahnya seluruh badan. Jadi ketika melahirkan itu seluruh badan sudah keluar, ya berarti anak tersebut itu masuk dalam hitungan tahunnya. Kalau semisal ada operasi, contohnya seorang ibu melahirkan, itu si anak yang keluar itu baru sampai pinggangnya, belum sampai kaki. Akhirnya dioperasi 1 minggu. Berarti si anak tersebut itu belum bisa dihitung. Jadi selama 7 minggu, selama 7 hari di situ si anak masih dalam kondisi dilahirkan. Ketika sudah keluar satu badan, maka itu baru masuk dalam hitungan 1 hari. Ini kalau merujuk dalam kitab Sapinahnya. Wasaniha al-ihtilam. Ciri-ciri balik yang kedua yaitu ihtilam atau keluarnya mani ay al-imna'u wa illam yakhruj al-mani minaz zakari kan ahassa bi khurujihi fa amsakahu. Keluarnya mani di sini entah itu maninya memang benar-benar keluar atau ketika maninya pengen keluar tapi saluran keluarnya itu ditahan. Jadi si maninya ini enggak keluar. Udah pengen keluar sama si anaknya itu semisal ditahan, jadi kan enggak keluar nih. Akan tetapi meskipun begitu tetap dihukumi kalau si anak tersebut itu balik. Wasawaun kharaja min tariqihi al-mu'tadi aw ghairihi ma'a insidadil asliyi. Insidad itu kalau tidak salah artinya lubang. Jadi entah itu maninya keluar dari jalan yang biasa atau dari lubang yang lain. Semisal ada anak mimpi, ada anak kecil mimpi basah. Terus ternyata maninya itu bukan keluar dari jalur yang biasa,
tiba-tiba maninya keluar dari hidung. Gimana? Tetap dihukumi balik? Apakah keluar maninya itu bisa menghukumi si anak tersebut balik? Tetap bisa dihukumi balik. Atau keluarnya dari lubang telinga. Intinya yang penting si maninya itu keluar. Di mana-mana si maninya itu keluar, maka si anak tersebut tetap mendapatkan hukum bahwa si anak itu sudah balik. Wasawaun kana fi naumin aw yaqzatin bijima'in aw ghairihi. Entah itu maninya keluar saat si anak tersebut dalam keadaan tidur, aw yaqzatin atau dalam keadaan sadar. Pengen masih dalam keadaan tidur artinya mimpi, aw yaqzatin atau dalam keadaan sadar, bangun. Bijima'in aw ghairihi, entah itu dengan jima, aw ghairihi atau selain jima. Entah itu dengan cara apa, pokoknya si maninya itu keluar, balik lagi ke kaidah awal. Si anak tersebut tetap mendapatkan hukum balik. Fi zakari wal unsa, entah itu di laki-laki maupun di perempuan yang berumur 9 tahun. Jadi andai kata kalau ada anak kecil umur 5 tahun, kan biasanya kasus zaman sekarang mah yang namanya tontonan seperti itu mah sudah jadi tuntunan. Tontonan jadi tuntunan, tuntunan jadi tontonan. Entah kasusnya bagaimana, anak kecil umur 5 tahun atau 4 tahun masih TK, terus keluar mani, apakah bisa dihukumi balik? Tidak bisa dihukumi balik. Itu masuknya ke, kalau di kitabnya itu ada istilah anak kecil itu sebelum balik, mendekati masa-masa balik itu ada istilahnya. Jadi hukum keluar maninya yang bisa dihukumi balik itu kalau semisal sudah berumur 9 tahun. Kalau semisal masih umur 5 tahun, 4 tahun atau 7 tahun keluar mani, maka keluar maninya itu tidak bisa menghukumi balik. Yang bisa menghukumi balik itu yang berumur 9 tahun. Entah itu laki-laki maupun perempuan. Qamariyatan tahdidiyatan indal bajuri wasyarbini. 9 tahunnya di sini dihitung menurut hitungan kalender Hijriyah atau hitungan perputaran bulan. Menurut pendapat siapa? Menurut pendapat Indal Bajuri, menurut Imam Bajuri dan Imam Syarbini. Akan tetapi pendapat yang diunggulkan oleh Imam Ibnu Hajar dan Syekhul Islam annaha takribiyatan. Kalau menurut Imam Bajuri itu ini harus pas 9 tahun. Kalau mendekati 9 tahun ini nggak bisa. Itu kalau menurut Imam Bajuri sama Imam Syarbini. Tapi kalau menurut Imam Ibnu Hajar, mendekati umur 9 tahun juga bisa dijatuhi hukuman balik kalau maninya keluar. Annahat takribiyatan. Akan tetapi di sini ada lagi wanukila Abdul Karim Anir Romli, wanakola Abdul Karim Anir Romli annahat takribiyatan fil unsa wa tahdidiyatan fil zakar. Kalau menurut Imam Romli, kalau buat perempuan itu mendekati 9 tahun. Tapi kalau buat laki-laki harus pas 9 tahun. Jadi cirinya balik yang kedua itu yaitu ihtilam atau keluarnya mani bagi laki-laki maupun perempuan yang berumur 9 tahun. Ciri balik yang ketiga yaitu
Wa salisuha al haidu fi haqqil unsa litis isinin. Haid bagi perempuan yang sudah berusia 9 tahun. Taqribiyatan bi an kana naqasaha aqallu min sittati asyara yauman. Ciri balik yang ketiga yaitu hanya terkhusus pada perempuan, yaitu adalah haid. Haidnya di sini bisa menjatuhkan hukuman balik bagi perempuan yang sudah berusia 9 tahun. Kalau semisal darahnya keluar sebelum si anak perempuan itu berumur 9 tahun, artinya umur 7 tahun atau semisal umur 5 tahun kok dari kemaluannya itu sudah keluar darah, maka keluar darahnya itu bukan dihukumi haid, dan juga keluar darahnya itu tidak bisa menghukumi si anak tersebut sudah balik. Jadi secara kesimpulan, cirinya balik itu ada 3. 2 bisa masuk pada laki-laki maupun perempuan, akan tetapi yang satu terkhusus pada perempuan saja. Yang pertama yaitu sempurnanya 15 tahun. Yang kedua yaitu mimpi basah atau keluarnya mani. Yang ketiga yaitu haid. Itu terkhusus, ada yang terkhusus pada laki-laki maupun pada perempuan. Tapi ada kasus lain. Gimana kalau semisal si anaknya itu punya 2 kelamin? Jadi kalau di dalam istilah fikih itu, orang yang punya 2 kelamin itu disebutnya khunsa. Kalau kata kita mah tanpa mengurangi rasa hormat kepada aliran tersebut, itu disebutnya bencong. Kalau buat bencong gimana? Artinya si khunsa di sini punya 2 alat kelamin. Jadi dia di satu sisi lain punya zakar, di satu sisi lain dia juga punya farji. Gimana cara menghukumi si orang khunsa ini balik? Kalau semisal dari kelamin laki-lakinya itu keluar mani, tapi dari kelamin perempuannya itu belum keluar haid, maka itu si khunsa tersebut belum bisa dihukumi balik. Dalilnya wa ammal khunsa fa hukmuhu annahu in amna min zakarihi wa hadha min farjihi hukima bi bulughihi. Fa in wajada ahaduhuma aw kilahuma min ahadi farjaihi fala yukamu bi bulughihi. Kalau semisal dari farjinya saja itu keluar haid, tapi dari zakarnya itu tidak keluar mani, apakah bisa dihukumi si khunsa di sini balik? Belum bisa dihukumi balik. Jadi khunsa atau orang yang punya 2 alat kelamin bisa dihukumi balik kalau dari zakarnya itu keluar mani, terus dari farjinya itu keluar darah haid, itu baru bisa dihukumi balik. Tapi kalau cuma dari salah satunya saja, itu belum bisa dihukumi balik. Selanjutnya pembahasan mengenai istinja. Selesai membahas tentang masalah alamatul bulugh, dan pasti mas sudah paham semua ini. Selesai membahas mengenai alamatul bulugh, selanjutnya ke musannif dari kitab Safina di sini membahas mengenai syarat beristinja dengan menggunakan batu.
biqaulihi faslun ay haza faslun ari ieu eta pasal sawiji. Faslun ari ieu eta pasal sawiji syurutu ijza'il hajari ari pirang-pirang syaratna cebok make batu. Syurutu ijza'il hajari ari pirang-pirang syaratna cebok make batu eta sama niatun ayat 8. Eta sama niatun ayat 8. Nukahiji ayyakuna bisalasati ahjarin. Ayakna ijza teh bisalasati ahjarin eta bisalasati ahjarin kalawan tilu pirang-pirang batu. Ayakuna bisalasati ahjarin ayakna cebok eta bisalasati ahjarin kalawan tilu pirang-pirang batu. Wa ayyan kieu jeung yenta ngabersihkeun wayan kia jeung yen tengah bersihkeun naon hajar al mahalla kana tempat wala yajifa jeung yen tan teu garing naon an najasu najis wala yajifa jeung yen tan teu garing naon an najasu najis wala yantaqilu jeung yen tan teu pindah wala yantaqilu jeung yentan teu pindah naon najis wala yatrau jeung yentan teu datang alaihi kana najis naon akharu najis anu sejen. Wala yujawizu jeung teu ngalewatan naon najis wala yujawizu jeung teu ngalewatan naon najis sofhatahu kana piringanana jalma. Naon sofhatahu teh? Kana bujurna jalma